kabar kalian hari ini? Siapa yang senang? Siapa yang tidak senang? Hah? Kenapa? Kenapa tidak senang? Iya. Nanti Miguelnya cepat sembuh ya. Oke. Sebelum kita belajar, kita akan membuka dengan doa. Nah, Ibu minta tolong Yohana untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Iya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat pagi ini kami mau memulai pembelajaran kami. Kiranya kami berkati Ibu Joyce dan begitu juga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Sebelum kita belajar, Ibu mau ingatkan tentang peraturan di kelas ini. Nah, apabila anak-anak mau bertanya dan menjawab, anak-anak mengangkat satu jari. Kalau mau ke toilet, kemudian kalau Ibu angkat 5 jari, artinya oke, satu suara. Kemudian Ibu juga berharap di kelas ini anak-anak belajar untuk saling menghargai ya, menghargai teman-teman dan menghargai ibu guru. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang bercerita. Siapa yang tahu apa itu bercerita? Karen. Oke, satu tepuk. Silahkan, Cindy. Iya, satu tepuk. Oke, jadi bercerita itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk menyampaikan sebuah cerita. Jadi kalau kita bercerita artinya ada yang mau diceritakan, ada pendengar, ada yang mendengarkan cerita kita. Nah, apa sih yang biasa kita ceritakan? Dongeng, pengalaman, si kancil, keluarga. Oke. Nah, kenapa sih kita bercerita? Ada yang tahu? Airen. Iya, satu tepuk. Cia. Biar orang tahu kegiatan kita dan perasaan kita dari kegiatan. Oke, satu tepuk. Jadi, kita bercerita untuk membagikan informasi kepada orang lain. Bercerita itu juga salah satu cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian dari cerita yang kita bagikan, ada nilai-nilai yang kita bagikan kepada pendengar. Oke, jadi struktur sederhana cerita itu ada pembuka, isi, dan penutup. Ada yang tahu? Ibu mau minta tolong Leni untuk bacakan bagian pembuka. Ya. Silakan Leni. Ya, satu tepuk. Jadi di bagian pembuka, ketika kita bercerita itu, kita memberikan pengenalan tentang apa yang akan kita ceritakan. Contohnya latar belakang, di mana tempat, di mana cerita itu terjadi, siapa saja yang ada di dalam cerita kita. Terus cerita kita itu terjadi
di dalam rangka apa sih, dalam cerita apa gitu. Kemudian di bagian isi, Ibu mau minta tolong Rachel untuk bacakan. Iya, satu tepuk. Feby dan Karen. Oke, jadi di dalam isi cerita biasanya itu terjadi masalah atau konflik. Tapi tidak selalu ada masalah atau konflik di dalam isi cerita. Bisa jadi inti dari kejadian, pengalaman kita, seperti itu. Kemudian untuk bagian penutup, Ibu minta tolong Dama untuk bacakan. Oke, jadi di bagian penutup itu terdapat kesimpulan dari apa yang kita ceritakan. Kemudian ada juga pelajaran atau pesan moral dari cerita yang kita ceritakan. Bisa juga pada akhir cerita kita memberikan harapan setelah kita bercerita gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu yang perlu diperhatikan ketika kita sedang bercerita. Marlin boleh bacakan bagian volume? Harus disesuaikan dengan ruangan dan jumlah pandangan. Suara harus cukup keras agar terdengar jelas dan terdengar. Iya. Jadi ketika kita bercerita, kita lihat ruangannya itu sebesar apa dan sebanyak apa orang yang mau dengar cerita kita. Jadi ketika kita bercerita, keras dan pelannya suara kita itu menyesuaikan sehingga suara kita bisa didengar oleh pendengar, tapi tetap terdengar, tidak berteriak. Kemudian Ibu mau minta tolong Beta untuk bacakan bagian intonasi. Intonasi disesuaikan dengan suasana hati tokoh dalam cerita agar cerita terasa hidup. Iya. Jadi ketika kita bercerita, nadanya itu tidak datar semua. Contohnya begini, pada suatu hari Ibu pergi dengan Budi ke pasar. Ibu membelikan Budi sayur-sayuran. Jadi apakah menyenangkan, apakah menarik kalau ceritanya seperti itu? Tidak, ngantuk. Jadi kalau bercerita itu contohnya seperti ini. Pada suatu hari Ibu dan Budi pergi ke pasar. Di pasar Budi melihat penjual buah. Kemudian Budi memberitahu Ibu, "Ibu, jeruk itu menarik. Bolehkah Ibu membelikanku jeruk itu?" Oke. Jadi apakah berbeda jika intonasinya datar dan intonasinya disesuaikan dengan suasana hati tokoh? Berbeda enggak? Lebih enak didengar yang mana? Iya. Kemudian yang ketiga itu gestur. Ibu mau minta tolong Maria untuk bacakan bagian gestur.
Iya. Jadi ketika kita bercerita, kita perhatikan kontak mata. Kita melihat, kita menatap orang yang mendengarkan cerita kita. Iya. Kemudian kalau ekspresi muka, kalau ceritanya senang, ekspresinya bagaimana? Atau kalau sedang sedih, kita tertawa? Tidak. Jadi ekspresi muka itu disesuaikan dengan ceritanya. Kemudian gerakan tangan juga. Gerakan tangan itu bisa membantu supaya cerita kita terlihat lebih menarik gitu. Sehingga pendengar tidak merasa bosan. Oke, sekarang Ibu mau berikan contoh. Ibu mau berikan contoh, anak-anak mendengar ya. Oke. Jadi saat liburan Natal, aku dan keluargaku berkumpul di rumahku. Semua keluarga, bahkan keluarga yang tinggal di luar kota datang ke rumahku untuk merayakan hari Natal. Aku sangat senang sekali karena rumahku sangat ramai. Kami memulai acara keluarga itu pada pagi hari dan berakhir pada malam hari. Di pagi hari kami melakukan ibadah keluarga mensyukuri hari Natal. Kemudian setelah selesai beribadah, kami makan siang bersama. Tradisi di keluargaku, kami menikmati masakan Manado buatan Oma. Lezat. Aku sangat senang sekali. Setelah makan siang, orang tua dan anak-anak melakukan aktivitasnya masing-masing. Orang tua mengobrol, minum kopi, sedangkan anak-anak bermain. Hingga sore hari pun tiba. Kami memutuskan untuk berenang bersama. Aku senang sekali karena sangat menyenangkan berenang dengan keluarga. Setelah itu, malam pun tiba. Kami sudah mandi, kami sudah bersih. Oma juga sudah menyiapkan masakannya untuk makan malam. Kemudian kami makan malam bersama. Kami menikmati semua makan malam yang ada. Semuanya terasa lezat. Setelah kami kenyang, kami bermain games dengan keluarga. Contoh gamesnya adalah kami berlomba-lomba memasukkan bola ke dalam gelas. Siapa yang paling banyak memasukkan bola ke dalam gelas, dia yang menang. Dan masih banyak permainan lainnya. Aku senang sekali karena aku berulang kali menang, jadi aku dapat banyak hadiah. Kemudian hari pun sudah menyusuri tengah malam, kami sudah lelah, akhirnya kami pun beristirahat. Aku senang sekali dan aku berharap Natal di tahun-tahun berikutnya akan lebih menyenangkan dan lebih berkesan. Aku bersyukur atas keluargaku. Gitu. Jadi, anak-anak mengerti? Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke aktivitas. Aktivitasnya adalah anak-anak akan bercerita tentang pengalaman liburan dengan keluarga. Jadi di dalam kelompok, anak-anak menceritakan pengalaman kalian dengan keluarga kalian, pengalaman ketika liburan. Kemudian, ibu akan meminta perwakilan kelompok untuk
menceritakan kembali. Jadi pilihan yang perwakilan kelompok ini akan ceritakan ada dua. Anak-anak bisa bercerita tentang pengalaman pribadi yang sudah diceritakan di dalam kelompok, dan juga anak-anak bisa menceritakan pengalaman teman yang sudah anak-anak dengar. Mengerti? Oke. Ibu akan berikan waktu 7 menit. 7 menit anak-anak akan bercerita di dalam kelompok. Oke, silahkan dimulai anak-anak. Dua menit lagi anak-anak. Semuanya bercerita ya. Sudah? Oke. Sudah? Sudah? Oke. Oke, sekarang seperti yang sudah Ibu jelaskan, Ibu akan meminta masing-masing perwakilan kelompok untuk menceritakan. Ada dua pilihan antara pengalaman yang sudah diceritakan atau pengalaman orang lain yang sudah didengar. Oke, sekarang yang pertama Ibu akan mulai dari kelompoknya Nani.
Ya, silakan berdiri Nani. Ya. Satu tepuk untuk Nani. Oke, sekarang kelompok yang berikutnya, kelompoknya Poppy. Siapa yang mau bercerita? Ayo, siapa yang mau bercerita? Ayo dengarkan ya anak-anak. Ya. Kenapa kamu gak cerita aja? Kenapa seru ya? Welman ceritakan salah karena katanya cerita aku menarik. Oke anak-anak, kalau ada teman yang bercerita, kita mendengarkan ya. Oke, satu tepuk untuk Welman. Nah, sekarang kelompok yang berikutnya, kelompoknya Karen. Siapa yang akan bercerita? Jadi pada hari Minggu keluarga aku melakukan bersih-bersih rumah. Nah, di waktu kami bersih-bersih rumah, ternyata aku ketinggalan. Aku masih tidur. Jadi karena nenek aku sadar, nenek aku pergi ke kamar. Kei, bangun. Kita ada bersih-bersih rumah. Lalu karena aku kaget, oh iya, aku langsung pergi ke tempat yang harus aku pergi untuk bersih-bersih. Rumah baru ya? Akhirnya rumah kami banyak. Karena sudah selesai bersih-bersih, kami makan-makan bersama dan kami sangat bahagia. Begitulah ceritanya. Ya. Satu tepuk untuk Karen. Silakan kelompoknya Sheryl. Oh. Oke, satu tepuk. Silahkan kelompoknya Dien.
Satu tepuk. Silakan kelompoknya Rachel. Iya, siapa yang bercerita? Iya, Justi. Oke, satu tepuk. Oke, jadi anak-anak sudah belajar untuk mencoba bercerita dengan baik. Tapi anak-anak masih ada beberapa hal yang anak-anak harus perhatikan. Jangan lupa anak-anak harus menggunakan gestur, intonasi supaya cerita anak-anak lebih menarik. Kemudian volume juga harus diperhatikan karena tadi masih ada yang ngomongnya pelan-pelan. Itu. Jadi anak-anak berlatih ya di rumah, anak-anak banyak-banyak berlatih bercerita nanti di rumah. Oke anak-anak? Oke. Anak-anak bersyukur nggak setelah cerita anak-anak semakin bersyukur tentang keluarga yang anak-anak miliki? Iya. Ya. Oke, anak-anak terus mendoakan keluarga, papa, mama, dan keluarga yang lainnya, oke? Karena kalau Tuhan kasih kita papa, mama yang baik, artinya kita harus semakin bersyukur, kita harus senang, kita terima kasih Tuhan karena papa mamaku sayang sama aku, papa mamaku mengajak aku liburan. Oke anak-anak? Oke. Jadi pembelajaran kita sampai di sini pada saat ini, kita akan lanjutkan minggu depan. Sekarang kita akan menutup kelas kita dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Nani. Amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak.